Dalam hidup, bukan kesempurnaan yang membuat seseorang berharga, melainkan ketulusan hati dan perjuangan tanpa henti. Alur cerita film kali ini adalah kisah tentang cinta seorang ayah yang membuktikan bahwa kasih sayang tidak mengenal batas, bahkan di tengah keterbatasan. Jadi, gini ceritanya. Kisah ini adalah tentang seorang pria bernama Sam, seseorang dengan gangguan Down syndrome yang bekerja di Starbucks sebagai pelayan. Suatu hari yang bertepatan dengan kelahiran anaknya, Sam buru-buru pergi ke rumah sakit untuk menemui Rebecca, seorang tunawisma yang dia hamili. Di sana, Rebecca melahirkan bayi perempuan, dan Sam menamai bayi itu dengan nama Lucy. Namun Rebecca sejak awal memang gak pernah ingin punya anak. Saat waktunya pulang dari rumah sakit, dia memilih kabur, meninggalkan Sam sendirian untuk merawat Lucy. Rebecca merasa kehidupan sebagai seorang ibu bukanlah jalan hidup yang dia inginkan. Akhirnya, Sam yang memiliki keterbatasan harus belajar sendiri untuk mengasuh Lucy. Awalnya, Sam jelas kebingungan, apalagi ketika Lucy menangis terus di malam hari. Beruntungnya, Sam mempunyai tetangga yang baik hati yang bernama Annie. Ia menelepon dan datang membantu. Annie memberitahu Sam bahwa bayi perlu diberi makan setiap 2 jam sekali. Berkat bantuan kecil itu, Sam perlahan belajar cara menjadi ayah yang lebih baik. Sam punya sekelompok teman yang juga memiliki kondisi serupa. Kehadiran mereka membuat hidup Sam lebih berwarna. Mereka saling mendukung satu sama lain dan sering melakukan aktivitas bersama. Tell me you've got again. No. It's probably that guy from the VA. Looks so darn smart. It's amazing. Karena Lucy masih kecil, Sam sering membawanya ke tempat kerja. Tapi seiring Lucy bertambah besar, tugas merawatnya jadi makin berat. Akhirnya setiap pagi, Sam menitipkan Lucy pada Annie sebelum pergi bekerja. Meskipun begitu, Sam tidak pernah menyerah untuk menjadi ayah yang baik. Waktu terus berlalu, dan Lucy tumbuh menjadi anak berusia 7 tahun yang ceria. Kini, dia siap memasuki babak baru, yaitu sekolah. Sam dengan segala keterbatasannya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Siang itu di sebuah restoran, Lucy pernah nanya ke Sam. You're not like other daddies. What do you mean? I mean you're different. I'm sorry. Daddy ever comes to the park. Be sorry. I'm lucky. Waktu Lucy mau masuk sekolah, Sam dan teman-temannya patungan buat beliin sepatu baru untuk Lucy. Pas mau bayar, uang Sam ternyata kurang. Tapi mereka semuanya kompak, langsung urunan buat nutup kekurangannya itu. Momen ini benar-benar hangat dan penuh rasa kekeluargaan. Hal kecil yang ngajarin betapa istimewanya orang-orang seperti mereka. Hari pertama Lucy masuk sekolah pun tiba. Di sana dia kenalan sama seorang anak laki-laki bernama Connor. Tapi si Connor ini terus-terusan nanya, "Ayah kamu tuh kenapa? Dia kayak orang yang kurang gitu ya?" Lucy dengan bangganya menjawab, "Ya, ayahku punya kekurangan." Tapi tetap saja Lucy sedih waktu Connor mulai ngejekin ayahnya. Connor, it's wonderful to have you for company. Sorry, Mr. A. Yeah. Sorry, Mr. Egg. What's wrong with your father? Why is he acting like a Setiap malam, Sam punya kebiasaan bacain cerita buat Lucy sebelum tidur. Tapi yang gak Lucy tahu, Sam sebenarnya gak jago baca. Dia cuma ngafalin isi buku yang sering dibacain. Suatu siang, Sam dipanggil ke sekolah Lucy. Kepala sekolah ngasih tahu kalau Lucy sebenarnya anak yang cerdas banget. Tapi dia kayak nahan diri gitu buat berkembang, seolah takut belajar. Gurunya ngelihat hal ini dari gambar-gambar yang Lucy buat. Lebih parah lagi, Departemen Pelayanan Anak sudah tahu soal kondisi Sam yang punya kemampuan intelektual setara anak umur 7 tahun. Mereka khawatir gimana jadinya kalau nanti Lucy ini tumbuh dewasa. John wanted to try new things. They purse? Suatu siang,
Tepat di hari ulang tahun Lucy, Sam sibuk nyiapin pesta kejutan buat dia. Tapi di tengah persiapan itu, petugas dari Departemen Pelayanan Anak datang ke rumah. Di saat yang sama, Lucy dalam perjalanan pulang dan salah satu temannya bikin ribut. Sam kesal sampai-sampai dia cekcok sama ayah anak itu. Pas keadaan lagi kacau, Lucy muncul dan mendengar si anak tadi ngomong kalau Sam itu cuma ayah angkatnya. Melihat kejadian itu, petugas Departemen Anak langsung lapor buat ngambil tindakan. Sam dianggap nggak bisa ngontrol emosinya dan berpotensi membahayakan anak-anak lain. Akhirnya diputuskan Lucy harus diasuh sementara sampai sidang formal menentukan nasib mereka. Sam harus melawan pengadilan negara demi hak asuh Lucy. Tapi masalahnya, dia harus cari pengacara sendiri. Kalau tidak, negara bakal ngasih pengacara untuknya, yang pastinya nggak bakal maksimal ngebela Sam. And pink like a princess. I want her to go home with me, okay? Teman-teman saya menyarankan dia cari pengacara yang profesional saja. Salah satu dari mereka kasih ide buat nyari lewat iklan di Yellow Pages. Singkat ceritanya, Sam pergi ke kantor pengacara terkenal bernama Rita. Setelah dengar cerita panjang lebar dari Sam, Rita langsung bilang bahwa dia gak bakal mampu bayar jasanya karena biayanya yang mahal abis cuy. Tapi Sam tidak menyerah. Dia pun bilang, gimana kalau anakmu diambil dan kamu dilarang ketemu dia? Kalimat itulah yang membuat Rita tersentuh. Dia akhirnya nyuruh Sam ninggalin nomor. Honey, could we possibly... Away from you. Would you do what Robert said? I'll see if she can help you. Leave your number with Patricia. Di tempat kerja, Sam minta naik pangkat jadi pembuat kopi supaya bisa dapat uang lebih buat bayar pengacara. Tapi bosnya belum setuju. Beberapa hari kemudian, Sam balik lagi ke kantor Rita buat nanya soal pengacara yang dijanjikan. Rita malah bilang dia lupa nomor temannya dan janji lagi bakal kabarin. Tingkah Rita ini ternyata diperhatikan oleh teman-temannya di kantor. Karena gengsi, Rita malah bilang kalau Sam adalah klien barunya dan dia akan bantuin secara gratis. Spread that love. Spread it all around. That's right, I know. You go, girl. I do pro bono. Beberapa hari kemudian, Sam datang lagi ke kantor Rita dengan suara yang lantang, nanyain janji soal pengacara itu. Rita yang mulai risih pun sama tatapan koleganya itu akhirnya ngomong keras-keras. Bukannya aku udah bilang, aku pengacaramu dan aku bakal bantu kamu gratis. Mendengar itu, Sam pun girang banget. Sam lalu kasih surat pengadilan ke Rita. Surat itu nyuruh Sam pergi ke dokter ahli jiwa. Dan jadwalnya pas hari itu. Karena buru-buru, Rita akhirnya mengantar Sam langsung ke sana. Waktunya Sam ketemu Lucy pun tiba. Sayangnya Sam ketinggalan bus saat mau antar kue ulang tahun buat Lucy. Jadi telah dia. Tapi Lucy tetap sabar nungguin sampai detik-detik terakhir. Mereka pun ngobrol di ruangan yang diawasi oleh petugas. Dan Lucy dengan lantang bilang kalau dia tidak mau ayah lain selain Sam. Bahkan dia nyuruh petugas mencatat kata-katanya itu. Lucy benar-benar anak yang berani dan sangat sayang sama ayahnya. Number who does this kind of cases. She's I wouldn't want any daddy but you. I said I didn't want any daddy but him. Did you hear that? Rita akhirnya mulai bantu Sam secara serius di kasus ini. Dia nyuruh Sam buat nyari saksi-saksi yang bisa ngejelasin kalau Sam itu ayah yang baik. Tapi yang didatangi Sam malah teman-temannya yang semuanya punya kelainan kayak dia. Sam juga minta Ani, tetangganya yang paling dekat, buat jadi saksi. Tapi Ani menolak. Dia bilang kalau dia datang itu malah bikin situasi makin memburuk. and you can give the right answers. Don't you think I would if I could? Persidangan dimulai. Dan saksi pertama adalah dokter ahli jiwa yang pernah memeriksa Sam. Dokter itu kasih laporan tentang kondisi Sam, tapi untungnya Rita jago banget di pengadilan. Dia berhasil membalikkan semua pernyataan dokter itu biar enggak memberatkan Sam.
Kemudian giliran dokter sukses yang diundang sebagai saksi. Ternyata dokter ini pernah dibesarkan sama ibu yang IQ-nya rendah mirip dengan Sam. Rita pinter banget muter argumen, bilang kalau intelektual itu tidak ada hubungannya sama kemampuan untuk mencintai. Sekali lagi, Rita berhasil bikin suasana jadi lebih baik. Sementara itu, Lucy yang cuma bisa ketemu Sam 2 kali seminggu selama 2 jam mulai bikin rencana sendiri. Saat waktu kunjungan selesai, dia bilang penjaga ngizinin mereka pergi ke taman. Lucy bahkan ngajak Sam kabur karena dia pernah dengar cerita anak yang dipisahin dari orang tuanya. Awalnya saya menolak, tapi karena Lucy maksa, dia akhirnya menurut. Malam itu mereka tiduran di taman, tapi polisi nemuin mereka. Dan Rita dipanggil jam 3 pagi buat ngurusin masalah ini. Rita marahin Sam habis-habisan di sana, bilang kalau tindakan ini bisa bikin kasus mereka tambah kacau. Tapi dia tetap meminta petugas jangan laporin ini ke pengadilan dan kasih mereka 1 kesempatan lagi. Lucy juga minta maaf, bilang itu semua idenya, dan memohon supaya Rita tidak menyerah membela Sam. Besoknya, Lucy dipanggil di persidangan. Dia pinter banget ngomong soal Sam, tapi pas ditanya soal malam sebelumnya, Lucy cuma bisa diam. Yang dia bilang cuma, yang aku butuhin cuma cinta dari seorang ayah. Now that we all agreed to tell the truth, where we Di persidangan lain, Rita khawatir pas salah satu teman Sam mau jadi saksi. Tapi ternyata Ani akhirnya datang buat bantu. Ani yang juga ibu baptis Lucy bilang kalau Sam ayah yang luar biasa. Dia cerita bagaimana Sam ngajarin Lucy jadi anak yang penuh empati. Waktu ditanya apa dia khawatir soal masa depan Lucy sama Sam, Ani menjawab, "Aku khawatir kalau Lucy dipisahin dari ayahnya, itu bakal ninggalin luka besar di hidupnya." Okay, well, Sam has his big day. The door handle is a little hidden by that thing in home. Kemudian sebelum giliran Sam beraksi, Rita ngajarin Sam buat jawab dengan singkat tapi kuat. Dia bahkan latih Sam di rumahnya. Waktu itu Sam melihat hubungan Rita sama anaknya yang agak renggang karena Rita terlalu sibuk bekerja. You were working late too. I Go work. How would you... Pas dari persidangan, Sam telat datang karena ada sedikit kekacauan yang ia buat di tempat kerja. Dia datang dengan penampilan yang berantakan, tapi Rita tetap kasih briefing secara cepat. Awalnya, Sam bisa jawab pertanyaan Rita dengan baik. Tapi pas pengacara lawan mulai bertanya, Sam mulai goyah. Dia bahkan pakai dialog dari film buat jawab. Dan itu ketahuan karena teman Sam yang juga menirukan dialog film tersebut. Pengacara lawan pun makin gencar, nanyain soal gimana Sam bisa ngurus Lucy di masa depan. Di puncak persidangan, pengacara lawan bilang, "Kalau kamu benar-benar cinta Lucy, bukankah lebih baik dia bersama orang tua asuh saja yang bisa kasih lebih?" Dengan wajah pasrah, Sam pun bilang, "Aku pun ragu sama diriku sendiri setiap hari." Rita tahu itu artinya mereka kalah. Asuh Lucy pun jatuh ke orang tua asuh, yang artinya Sam dan Lucy harus berpisah. Okay, I want to stop right now. Suatu hari, Sam pergi ke rumah orang tua asuh Lucy untuk menemuinya. Tapi dia tidak punya keberanian buat ketemu Lucy dan cuma berdiri dari jauh saja menatap rumah itu. Keputusan itu jadi salah satu momen yang paling berat untuk Sam. Sam menjalani hari-harinya dengan penuh kesepian setelah kehilangan Lucy. Bahkan di hari evaluasi pertama, dia tidak datang ke pengadilan. Rita yang kesal langsung datang ke apartemen Sam dan memarahi dia. Rita bilang kalau Lucy ini bisa kembali ke Sam, tapi ada syaratnya. Sam harus punya pekerjaan yang stabil dan apartemen baru dengan kamar khusus untuk Lucy, sesuai permintaan pengadilan. Tapi Sam malah merasa putus asa. Rita akhirnya curhat ke Sam, cerita soal masalah di balik kesuksesannya. Dia punya suami yang berselingkuh, anaknya sendiri juga gak suka padanya,
dan dia sering merasa nggak berguna meski terlihat hebat di luar. Rita menangis terseduh-seduh dan curhatannya itu bikin Sam sadar kalau dia terlalu cepat menyerah demi Lucy. People like me feel lost and far more perfect than me. Setelah itu, Sam mulai bangkit lagi. Dia cari penghasilan tambahan dengan merawat anjing-anjing di lingkungan sekitar. Suatu pagi, dia memberanikan diri mengunjungi rumah keluarga asuhnya. Sam disambut oleh Randy, orang tua asuh Lucy yang sempat menegur Sam karena sering gak datang ke pengadilan. Ketika Lucy melihat Sam, dia langsung memarahi ayahnya karena selama ini tidak pernah menelepon atau mengunjunginya. Sam pun meminta maaf atas hal tersebut. For 1 second because I want to tell you the sky and kisses and hugs daddy. Saat evaluasi berikutnya di pengadilan, keadaan makin sulit. Pengadilan mulai mendukung rencana keluarga asuh Lucy untuk mengadopsinya secara penuh. Setelah sidang, Rita bilang ke Sam kalau peluang mereka untuk menang udah habis. Tapi ada satu jalan lain. Kalau Sam menyerahkan hak perwalian ke keluarga asuh, dia masih bisa punya waktu yang lebih banyak untuk bertemu Lucy. Hampir seperti hak asuh bersama. Rita said that she's not saying that I don't have. Beberapa waktu kemudian, Sam pindah ke apartemen baru yang lokasinya dekat dengan rumah keluarga asuh Lucy. Randy menyadari kalau Sam sengaja memilih apartemen di dekat rumah mereka supaya bisa lebih sering bertemu Lucy. Meski awalnya Randy kecewa, dia mulai melihat hubungan erat di antara Lucy dan Sam. Suatu malam, Randy datang membawa Lucy yang sedang tertidur di mobil. Dia bilang dia takut Lucy akan terbangun kalau dipindahkan ke rumahnya. Jadi, dia memutuskan mengantar Lucy ke apartemen Sam. Randy juga mengungkapkan perasaannya. Dia bilang, besok di pengadilan, aku berencana bilang kalau aku akan memberikan cinta yang tidak akan pernah Lucy dapatkan sebelumnya. Tapi aku gak akan mengatakan itu, karena itu kebohongan. Tidak ada yang bisa menandingi cinta yang kamu berikan pada Lucy. Randy bahkan meminta Sam menyiapkan kursi di sebelahnya di pengadilan sebagai tanda kalau dia setuju untuk berbagi hak asuh. Akhirnya Randy dan Sam berbagi hak asuh atas Lucy. Meski Sam punya banyak kekurangan, dia berhasil membuat Lucy bahagia dan membesarkannya dengan cinta dan kasih sayang yang tulus. Dan filmnya pun berakhir. Yeah, I'll see you see on my side. Randy. Because I can't do it by myself. Dari cerita kali ini, kita belajar bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk mencintai dengan sepenuh hati. Karena pada akhirnya, kekuatan cinta akan mampu menjalani dan melampaui segalanya. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan alur cerita film sedih berikutnya. Buat yang mau request film juga boleh dong. Bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Akhirnya saya ucapkan selamat beristirahat.